warahmatullahi wabarakatuh. Kami, DGP Angkatan 11 Kabupaten Pamekasan akan melaksanakan demonstrasi kontekstual nomor 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer coach, di mana saya sendiri Muhammad Basti Holil dari SLB PGI Pademau serta rekan saya Siti Fatimatul Salah dari SDN Bundur 1 Kecamatan Pademau. Saya Rizky Fitria Yuniwati dari SDN Bundur 1. Selamat siang Bu Rizky, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang. Alhamdulillah kabar saya baik. Iya, alhamdulillah baik. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana, sudah siap Ibu? Siap Bu. Hari ini saya akan melaksanakan coaching bersama Pak Meski. Ya, berhubung dengan tugas saya sebagai observer ya Bu ya, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Rizky. Yang pertama mengenai praktik coaching yang Ibu laksanakan kemarin, kira-kira bagaimana Bu perasaannya? Untuk praktik coaching kemarin yang pastinya saya sangat bebas ya, karena pengalaman terus tunjukkan karena baru kali itu saya melaksanakan coaching. Nah sekarang saya akan belajar lagi melaksanakan coaching itu dengan teknik kita itu Bu, karena ini harus sesuai dengan alur kita. Iya ya. Untuk praktik coaching yang kemarin ya baik, jadi karena memang betul terbiasa ya Bu ya. Semua itu kegiatan, semoga kegiatan kali ini lancar ya Bu ya. Iya, iya. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan ya Bu ya, yaitu presensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Bu Rizky masih kurang yakin di bagian apa itu Bu? Kalau saya ya di bagian pressing ya, karena kita harus hadir secara penuh waktu presentasi itu ya, waktu kita menanyakan coaching, terus kita harus fokus pada apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis nanti kita akan mengajukan pertanyaannya kurang berbobot, terus kita juga nantinya kurang memahami permasalahan mereka Bu. Kalau saya baik, jadi Ibu merasa bahwa di bagian presentasi itu yang perlu dikembangkan ya. Nah, terakhir Ibu ya, apa yang Ibu inginkan dari coaching ini? Yang pastinya saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu. Nah, baik, semoga coaching ini dapat berjalan dengan baik ya. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu Rizky untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan apakah sudah sesuai dengan alur kita atau dan tentunya untuk bagian present apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Baik, terima kasih Bu Fatin dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Meski. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky, Bagaimana kabarnya Pak Meski hari ini? alhamdulillah baik Bu. Ibu Rizky sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Pak Meski ada yang mau disampaikan kepada saya ya? Iya betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu. Oke, tapi sepertinya kita mengisi waktunya cuma sebentar Pak ya, mungkin sekitar 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ini. Berarti apa nih yang mau disampaikan kepada saya? Begini Bu, terkait rekan dulu di sekolah. Saya perhatikan rekan
rekan guru itu kurang adanya pemahaman tentang pemahaman tentang kebutuhan anak-anak ABK, yaitu tentang terutama tentang anak autis, di mana guru-guru tersebut hanya mengajar dengan memarahi anak-anak tanpa adanya terapi, di mana guru itu hanya menggunakan metode-metode pembelajaran yang umum, yang hanya verbal, di mana kita kan sebagai guru di sekolah negeri kita harus tahu cara menangani anak-anak kita, terutama yang autis. Sehingga seperti kita mengadakan metode atau pembelajaran yang berupa visual, sehingga anak atau sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya garis bawahi ini ya Pak ya, dengan rekan sejawat Pak ya, di mana mereka kurang dalam menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus, yaitu autis. Bagaimana ya? Ya, itu Ibu. Kurang pemahaman dari rekan-rekan guru tentang pemahaman atau penanganan anak-anak berkebutuhan khusus, terutama autis, di mana mereka itu hanya mengandalkan media-media yang umum pada sekolah umum. Padahal anak autis itu harus diterapi paling tidak 3 kali dalam seminggu. Jadi metode-metode yang diberikan berupa bervariasi, berupa metode bermain, agar anak tidak bosan di sekolah. Kira-kira dari percakapan kita hari ini nih ya Pak ya, apa yang ingin Pak Maski dapatkan? Dari percakapan dari ini yang saya ingin dapatkan itu adanya perubahan dari rekan guru mengenai anak berkebutuhan khusus dalam menangani anak autis, seperti model pembelajarannya, seperti media pembelajarannya itu. Oke. Jadi yang Pak Maski harapkan ini ya, adanya perubahan dari rekan sejawat ya Pak ya. Kira-kira perubahan apa yang Pak Maski ingin lihat atau Pak Maski ingin dapatkan dari rekan-rekan Pak Maski di sekolah itu? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam pemahaman tentang anak ABK, anak berkebutuhan khusus yang yaitu autis, serta penyampaian metodenya, model atau pembelajarannya yang lebih sesuai, misalnya materinya seperti materi visual, penggunaan grafik ataupun penggunaan gambar, sehingga dapat membantu anak berkebutuhan khusus itu lebih memahami pembelajarannya. Di mana yang saya lihat itu guru-guru hanya melakukan metode pembelajaran ceramah yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak itu, sehingga anak tidak bisa mandiri. Nah, dari apa yang disampaikan Pak Maski ya, dengan pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi, model pembelajaran yang bervariasi, serta media yang bervariasi itu yang dikatakan dengan kondisi yang ideal dapat dan itu berada di level 10. Nah, kira-kira sekolah Pak Maski sekarang ini ada di level berapa? Sepertinya guru-guru di sekolah itu berada di level, kalau menurut saya ada di level 5 itu, karena berhubung guru-guru di sekolah itu banyak guru-guru yang baru, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 ya. Jadi di sekolah Pak Maski ini, dari pengamatan Pak Maski sekarang berada di level 5 ya. Nah, sekarang dari level 5 itu Pak Maski ini pengen mengadakan perubahan di rekan sejawat itu di level berapa? Mungkin untuk saat ini yang saya berikan yaitu mungkin bisa ditingkatkan ke level 7. Yaitu karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, berhubung guru-gurunya kebanyakan guru-guru yang masih baru. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Berarti ini dari level 5 ke level 7 ya Pak Maski ya. Nah, dari mau meningkatkan dari 5 ke 7 itu kira-kira usaha apa saja yang Pak Maski akan lakukan
mentoring atau pendampingan kepada rekan-rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian, ya seperti itu. Saya akan melakukan mentoring atau pendampingan dulu. Nah, untuk mentoring nanti itu Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Pak Maski terapkan? Bisakah dan teman-teman tuh nyaman gitu dengan penyampaian yang Pak Maski sampaikan kepada mereka? Mungkin kalau bukan dengan mentoring atau pendampingan, nanti saya akan konsultasikan kepada kepala sekolah untuk membuat semacam pelatihan atau komunitas belajar agar tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru-guru khususnya dalam pemahaman dan penanganan anak berkebutuhan khusus, serta penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Berarti Pak Maski ini merencanakan tentang mentoring, pendampingan dan pelatihan workshop. Nah, dari ketiga ini kira-kira Pak Maski ini saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi yang mana? Menurut saya untuk saat ini saya akan melakukan pendampingan atau mentoring karena pendampingan dan mentoring sangat mudah dan dapat dimengerti oleh rekan guru. Kalau untuk pelatihan atau workshop itu akan membutuhkan banyak waktu dan membutuhkan banyak biaya, serta masih mencari narasumber yang kompeten. Untuk lebih nyaman dilakukan guru adalah yang mentoring aja. Ya, jadi menurut Pak Maski yang lebih efisien yaitu tentang mentoring ya Pak ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Maski ini memerlukan support dari siapa aja atau memerlukan bantuan dari siapa saja ya Pak? Ya, dalam pendampingan atau mentoring ini saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, rekan guru, tanpa terkecuali saya akan berkolaborasi dengan guru psikolog yaitu Bu Naim sebagai penambahan pembelajaran bagi atau guru-guru di sekolah. Oke, saya bisa menangkap. Berarti Pak Maski pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak ya, dengan rekan kerja yang lain. Kira-kira kapan nih Pak mau direalisasikan mentoring ini? Insya saya akan lakukan pendampingan atau mentoring ini secepatnya Ibu. Insya Allah minggu depan saya akan melakukan. Kita akan mencoba berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring. Oke Pak Maski ya. Nah, Pak Maski itu sudah sangat bagus sekali. Kira-kira dari percakapan ini Pak Maski ini apa sih yang Pak Maski dapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan kita kali ini saya dapatkan gambaran Ibu, ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan guru-guru, adanya kegiatan mentor ini, kemudian dibantu juga dengan guru-guru untuk lebih meningkatkan atau lebih mempelajari pemahaman tentang anak-anak ini. Alhamdulillah ya Pak Maski ya, sudah ada gambaran nih ya, untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan atau penanganan dari pemahaman pembelajaran yang lebih sesuai. Oke, saya tunggu nanti kabarnya dari Pak Maski bagaimana saat merealisasikannya. Nanti saya mau mendengar cerita lagi dari Pak Maski bagaimana hasilnya. Mungkin kapan lagi kita bercakap-cakap lagi seperti ini. Saya pengen melakukan mentoring lagi kepada Pak Maski bagaimana hasilnya yang berkolaborasi dengan teman sejawat. Ya Ibu, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah meluangkan waktunya buat saya serta mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa
bisa bermanfaat bagi sekolah dan rekan-rekan guru dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Baik, Kak Mas Kia. Mungkin lain kali kita ketemu lagi. Saya pengen mendengar cerita Pak Maski ini, mendengar bagaimana cara Pak Maski mentoring teman-temannya itu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang direncanakan Pak Maski ini berjalan dengan lancar. Iya, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Coci dapat menemukan solusi sendiri atau rencana sendiri dari permasalahan yang sedang Coci hadapi dan dapat melakukan reaksi atau rencana aksi yang sudah didapatkan. Tadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Rizky lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Kemudian dari Ibu Rizky sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presensi atau kehadiran pengertian. Di sini saya mengamati bahwasannya ibu sudah dapat melakukannya dengan baik. Nah, karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada kucing ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat kucing menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dan permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi kucing dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Nah, terima kasih Bu Rizky selaku coach dan Pak Maski selaku kucing atas praktik kucing hari ini dan memberikan pembelajaran bagi kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi kucing. Nah, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demonstrasi kontekstual kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.